Siapakah yang tidak kenal Vladimir Putin? Pemimpin Rusia yang telah mendominasi panggung politik internasional selama lebih dari 2 dekade ini semakin menunjukkan kekuatannya. Vladimir Putin pertama kali terpilih sebagai Presiden Rusia pada tahun 1999. Dan sejak itu, ia telah menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dalam politik Rusia. Kemenangan terbarunya menunjukkan betapa kuatnya kendali Putin atas sistem politik, media, dan pemilu di Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Putin sebagai diktator yang mabuk kekuasaan. Namun, Putin tampak tak terpengaruh oleh kritik ini, malah semakin mengokohkan posisinya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Putin meraih 87% dari total suara, mencatatkan rekor baru yang melebihi hasil pemilu sebelumnya. Kendati menghadapi kritik keras dari Barat dan tantangan internal seperti perang di Ukraina yang berkepanjangan, kekuasaan Putin semakin kokoh. Ia tidak hanya mempertahankan posisinya, tetapi juga memperkuat cengkeramannya atas Rusia, menunjukkan bahwa dirinya adalah figur yang tak tergoyahkan. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di sebuah keluarga sederhana di Leningrad, yang kini dikenal sebagai Saint Petersburg. Keluarga Putin tidak memiliki banyak kemewahan. Dia tumbuh dalam sebuah apartemen komunal yang merupakan hal umum di Uni Soviet saat itu, di mana beberapa keluarga berbagi ruang hidup yang sama. Ruang pribadi hampir tidak ada, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan kehidupan di antara orang lain menjadi penting. Situasi ini dikombinasikan dengan latar belakang keluarganya yang sederhana, membentuk karakter Putin menjadi seorang individu yang disiplin, tabah, dan penuh tekad. Bahkan sejak kecil, Putin menunjukkan minat yang kuat terhadap seni bela diri, terutama judo, yang kemudian menjadi bagian penting dari kepribadiannya. Putin melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum di Universitas Negeri Leningrad, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Saint Petersburg. Selama masa studinya, dia bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet, yang merupakan langkah yang hampir wajib bagi siapapun yang bercita-cita untuk masuk ke dunia pemerintahan pada masa itu. Setelah lulus pada tahun 1975, Vladimir Putin bergabung dengan KGB, Dinas Intelijen Soviet. Penempatan awalnya adalah di Direktorat Pertama KGB, di mana dia dilatih dalam berbagai aspek pekerjaan intelijen, termasuk kontraintelijen, pengumpulan informasi, dan operasi rahasia. Putin menyerap semua ini dengan cepat dan menunjukkan bakat yang menjanjikan. Di Moskow, Vladimir Putin lalu bergabung dengan administrasi Boris Yeltsin, yang pada saat itu menjabat sebagai presiden pertama Rusia pasca Soviet. Di sini, Putin sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pejabat yang efektif dan efisien. Karirnya menanjak dengan cepat, dari posisi di administrasi kepresidenan hingga akhirnya menjabat sebagai direktur FSBE, penerus KGB. Pada tahun 1999, Boris Yeltsin yang kesehatannya semakin memburuk dan menghadapi tekanan politik yang besar, menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri. Meskipun Putin relatif tidak dikenal oleh publik pada saat itu, Yeltsin melihatnya sebagai penerus yang potensial. Yeltsin berharap bahwa Putin, dengan latar belakang KGB-nya, dapat membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh Rusia. Boris Yeltsin secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya pada malam tahun baru 1999. Putin menjadi penjabat presiden. Pada bulan Maret 2000, Vladimir Putin memenangkan pemilihan presiden dengan suara mayoritas, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin Rusia. Inilah awal dari era baru dalam sejarah Rusia,
era di mana Putin akan memainkan peran yang sangat dominan selama 2 dekade berikutnya. Sebagai presiden, Putin segera menetapkan prioritas untuk menstabilkan ekonomi dan memperkuat kekuasaan negara. Dia melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan, memperkenalkan pajak tetap yang sederhana dan mudah dipahami, yang membantu meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, Putin memperkuat kendali negara atas industri minyak dan gas, yang merupakan tulang punggung ekonomi Rusia. Dalam kebijakan luar negeri, Putin berusaha mengembalikan posisi Rusia sebagai kekuatan global. Meskipun awalnya ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, pandangannya terhadap dunia mulai berubah seiring berjalannya waktu. Perang di Irak pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat serta perluasan NATO ke arah timur dianggap oleh Putin sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Rusia. Namun, tantangan terbesar dalam kebijakan luar negeri Putin datang pada tahun 2014 ketika krisis di Ukraina meletus. Setelah protes besar-besaran di Kiev yang menggulingkan presiden pro-Rusia, Viktor Yanukovych, Rusia merespons dengan menganeksasi Crimea, sebuah langkah yang memicu kecaman internasional dan sanksi ekonomi dari Barat. Putin membenarkan tindakan ini dengan alasan bahwa Rusia memiliki hak untuk melindungi warga etnis Rusia di Crimea, dan bahwa wilayah ini secara historis adalah bagian dari Rusia. Aneksasi Crimea meningkatkan popularitas Putin di dalam negeri, tetapi juga memicu isolasi internasional yang lebih besar bagi Rusia. Putin semakin kuat adalah karena perang di Ukraina, yang awalnya diperkirakan oleh banyak orang Rusia akan berakhir cepat dengan kemenangan telak, ternyata menjadi konflik berkepanjangan. Meskipun demikian, Putin terus menikmati dukungan yang signifikan di kalangan masyarakat Rusia. Banyak orang Rusia melihatnya sebagai pemimpin yang telah berhasil memulihkan stabilitas setelah kekacauan tahun 1990-an, meningkatkan standar hidup dan mengembalikan kebanggaan nasional. Seringkali menampilkan dirinya sebagai pria sederhana yang memahami kebutuhan rakyatnya. Namun, di balik citra seorang pemimpin yang kuat, ada pertanyaan yang masih menggantung. Sejauh mana Putin akan membawa Rusia dalam perjalanan kekuasaannya yang tampaknya tanpa batas ini? Dengan reformasi konstitusi yang memungkinkan dirinya tetap berkuasa dalam jangka waktu yang lama, Putin tampaknya siap untuk terus memimpin, mengarahkan Rusia sesuai visinya.